Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil bertemu kembali di mata perkuliahan kita, yaitu mata kuliah pemrograman komputer. Untuk bab sekarang merupakan lanjutan dari bab yang kemarin. Jadi setelah UTS ini kita akan membahas, sebenarnya sudah masuk ke dalam ini ya, lebih ke source code ya, atau mungkin lebih ke coding ya. Tapi untuk materi yang sebelum UTS itu kurang satu bab lagi, yaitu algoritma percabangan. Jadi akan saya selesaikan di materi ini sebelum nanti masuk ke codingnya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja dalam pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni algoritma percabangan. Baik, langsung saja. Oke, nah, sebagai intro, otomatis kalian pernah memainkan sebuah permainan. Ya, contohlah, ya ini saya ambil contoh dari permainan yang sudah viral di masanya, yaitu adalah Angry Bird. Ya, kapan kalian bisa naik level atau mungkin kapan bisa melanjutkan level setelahnya, itu kan otomatis ada di situ ada istilahnya kondisi yang harus dipenuhi, seperti itu. Bukan hanya permainan di Angry Bird saja, mungkin permainan yang kalian pernah mainkan, ya mungkin contohnya Mobile Legends atau mungkin permainan yang lain, itu istilahnya adalah kondisi-kondisi seperti itu. Karena untuk mencapai ke level setelahnya, itu harus sudah menyelesaikan level sebelumnya. Oke, jadi contohlah misalnya permainan sepak bola. Nah, bisa dilihat apa saja yang terjadi jika salah satu tim bisa memasukkan bola. Maka yang terjadi adalah gol. Yang ditampilkan adalah perayaan golnya. Replay kemudian kick off lagi dengan oleh tim yang kemasukan, seperti itu. Dari contoh tersebut ditunjukkan dalam berbagai program, apakah itu aplikasi, game atau program yang lain, tidak pernah lepas dari kejadian bersyarat atau percabangan yang ditandai dengan kata jika maka. Jadi dalam suatu percabangan dalam kondisi iya atau tidak, itu akan ada suatu pernyataan untuk mengkondisikan ke iya atau ke tidak, yaitu adalah jika maka. Pernyataan tersebut sudah pasti ada di dalam semua codingan yang masuk pada percabangan ini. Jadi jika maka itu akan menuju ke beberapa kondisi. Salah satunya ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Misalnya satu kondisi yang dipenuhi. Misalnya jika iya maka apa? Berarti selain iya itu yang tidak itu apa? Misalnya jika goal itu terpenuhi atau goal dalam suatu permainan itu terpenuhi, atau salah satu lawan itu kemasukan goal, maka akan nambah poin, maka akan menampilkan golnya, replay golnya, maka akan menampilkan perayaan golnya, seperti itu, selebrasinya seperti apa. Nah itu suatu kondisi di mana mengharuskan jika salah satu terpenuhi maka akan memenuhi kondisi setelahnya, seperti itu. Selanjutnya, misalnya contoh kartu ATM atau mungkin ya kartu-kartu yang lain, bisa saja kartu e-banking atau kartu kredit atau mungkin kartu yang lain, seperti itu. Kemudian kasus login Facebook, email, medsos yang lainnya itu otomatis seperti itu. Kondisi bersyarat memungkinkan sebuah program atau algoritma memberikan alternatif langkah atau operasi untuk beberapa persyaratan yang diberikan. Contohnya ketika kalian untuk memasukkan suatu login ke sebuah media sosial, otomatis kalian diperlukan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah memerlukan username dan password. Jika terpenuhi, jadi dari jika terpenuhi ini, maka dia akan istilahnya memberikan kondisi ketika terpenuhi, seperti itu, atau memberikan suatu perintah ketika terpenuhi. Ketika kalian memenuhi username dan password, maka akan masuk pada halaman utamanya atau dashboard utamanya. Jika kartu ATM sudah dimasukkan dan kalian memasukkan PIN-nya atau kode PIN-nya itu sesuai, maka
kalian bisa mengambil uang atau mungkin transaksi-transaksi yang lain seperti itu. Nah, kita menuju ke yang pertama, yaitu algoritma percabangan dengan satu kondisi. Pada bab ini akan saya pilih menjadi 3 bagian, yaitu percabangan dengan satu kondisi, dengan 2 kondisi, dan dengan 2 atau lebih kondisi, seperti itu, atau lebih dari 2 kondisi. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yakni algoritma percabangan dengan satu kondisi saja. Oke. Sebelumnya kita lihat contoh berikut. Jadi ada beberapa contoh di sini. Yang pertama akan saya tampilkan yang pertama ini. Contoh yang pertama, bagian manakah yang menyatakan bonus diberikan kepada yang punya offset lebih dari 100 juta. Nah ini, contohnya ini adalah algoritma hitung bonus. Nah, inputnya apa? Inputnya ini, ada nama. Nah, nama itu menggunakan tipe data apa? Tipe datanya adalah string. Nah, atau tipe datanya adalah mungkin karakter seperti itu dan sebagainya. Nah, kemudian omset jual, nah, tipe datanya apa? Integer. Kemudian gaji pokok apa? Tipe datanya integer. Nah, kemudian outputnya adalah total gaji, di mana total gaji itu tipe datanya adalah juga integer. Nah, langkah-langkahnya masukkan nama pegawai, simpan sebagai nama. Oke. Jadi ketika langkah programnya dimulai itu adalah menyimpan sebuah nama, di mana nama tersebut adalah nama dari pegawai. Masukkan besar omset penjualan, simpan sebagai omset penjualan. Oke, omset penjualannya berapa? Dituliskan. Masukkan gaji pokok, simpan sebagai gaji pokok. Nah, gaji pokoknya disimpan. Kemudian hitung besar bonus. Bonus sama dengan 0. Maksudnya gini, bonus itu awal mulanya adalah 0. Jadi secara default bonus itu dikalkulasikan dengan 0. Jika omset jual lebih besar dari 100 juta, maka kerjakanlah langkah berikut. Nah, jika yang omset penjualan tadi ketika dimasukkan itu adalah 100 juta lebih atau 100 juta 5.000, nah itu kan sudah termasuk lebih. Maka hitung besar bonus 1% kali omset jual. Jadi bonusnya itu 1% dari 100 juta 5.000 tadi gitu. Kemudian total gaji adalah gaji pokok plus bonus. Jadi gaji pokoknya berapa? Ditambahi bonusnya dari hitungan tadi. Tuliskan total gaji, maka outputnya adalah menuliskan atau mencetak total gajinya, atau istilahnya ya, memunculkan hasil perhitungan dari total gajinya. Tuh. Nah, bagian manakah yang menyatakan bonus diberikan kepada yang mempunyai omset lebih dari 100 juta? Nah, ini bagian yang kelima. Otomatis itu ya, jika omset jual lebih dari 100 juta, maka kerjakanlah langkah berikut. Nah, kerjakanlah langkah berikut ini adalah perhitungannya. Bagian manakah yang menyatakan kejadian bersyarat? Otomatis ini bersyarat. Ini 5 ini. Jika lebih dari 100 juta. Jika pegawai tidak mencapai target penjualan 100 juta, bagaimana besar bonusnya? Nah, kalau misalnya tidak mencapai 100 juta, maka ada di level 4 ini, atau ada di kategori yang keempat ini. Bonus yaitu ada di default 0. Bagaimana menyatakan kondisi bersyarat pada pseudocode dan flowchart, nanti akan kita bahas. Sebenarnya ini sudah muncul sebagai flowchart ya, yang atas ini. Nah, ini sudah sebagai flowchart. Nanti untuk yang langkah setelahnya ini nanti kita akan bahas. Oke, kondisi percabangan pengertiannya adalah sebuah struktur dalam algoritma atau pemrograman komputer yang melibatkan satu kondisi atau persyaratan untuk melakukan operasi-operasi khusus tergantung dari kondisi yang disyaratkan. Jadi ketika mempunyai syarat itu harus ada kondisi percabangan tadi, seperti itu. Sebagai contoh yang tadi, nah, jadi jika omset itu lebih dari 100 juta, maka bonus dihitung itu 1%-nya. Kalau di bawah 100 juta, ya udah, berarti bonusnya itu secara default adalah 0 atau tidak dapat bonus. Kondisi percabangan seperti ini disebut kondisi percabangan dengan satu syarat saja. Kata kuncinya seperti ini. Jika kondisi yang tadi, maka pernyataan 1, pernyataan 2 apa, seperti itu, dan seterusnya. Itu adalah kondisi dengan satu syarat. Nah, sekarang jika ditulis dengan istilahnya pseudocode. Nah, ketika kita sudah mau ke ranah source code atau codingnya, ya, kita harus mengatur semuanya itu ya dengan
bahasa pemrogramannya. Nah, jika maka itu tadi kan masih berasal dari bahasa natural ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke coding, itu bahasanya diganti dengan if then. Nah, misalnya if apa then apa, seperti ini bisa dilihat. Nah, kalau yang di rumus ini tadi algoritma hitung bonus itu nomor 5 dan nomor 6 itu adalah merupakan apa ya istilahnya pseudocode dari if then tadi. If omset jual lebih dari 100, then maka bonus 1% kali 100 juta tadi atau omsetnya tadi, seperti itu. Urai total gaji, tampilkan total gaji, atau perhitungkan total gaji sama dengan gaji pokok plus bonus tersebut. Oke, paham ya? Oke, saya kira paham. Oke, struktur percabangannya jika ditampilkan ke dalam suatu flowchart atau bagan flowchart adalah seperti ini. Jadi perhatikan pada bentuk belah ketupat tanda panah dari atas ini. Nah, ini yang merupakan aliran data. Nah, tadi aliran datanya apa? Yang pertama tadi sudah dimasukkan data-datanya, namanya siapa, kemudian offset penjualannya berapa, seperti itu, atau mungkin gaji pokoknya berapa, seperti itu dimasukkan. Nah, ketika sudah sampai belah ketupat ini, jika kondisi penuhi benar, maka proses lanjut ke bagian pernyataan struktur. Jadi ketika data itu alirannya sudah sampai ke belah ketupat ini, di dalam sini ada if then-nya tadi. Nah, if then jika omset itu lebih dari 100 juta, dicek di sini. Kalau memang benar-benar 100 juta, maka dia ke arah yang benar. Nah, kalau benar, otomatis langsung diproses dengan pernyataan berikutnya. Ada pernyataan. Nah, apa tadi pernyataannya? Bonus itu berasal dari 1% dari omset jual, seperti itu. Jadi nanti ada penambahan bonusnya di sini. Setelah itu muncul di sini sudah di arah yang yang lain, yaitu arah terakhir tadi itu menampilkan perhitungan dari gaji pokok tadi. Nah, di mana kondisi yang salah? Yang salah ini adalah yang tidak lebih dari 100 juta. Kalau tidak lebih dari 100 juta, otomatis arahnya ke kiri ini, langsung dia, nggak usah dihitung, langsung kan bonusnya tidak ada. Secara default bonusnya itu adalah 0, seperti itu. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam flowchart seperti ini. Ini ada start, read nama, omset jual, gaji pokok dan sebagainya. Kemudian ada bonus, itu secara default adalah 0. Nah, bonusnya itu 0. Kemudian masuk ke dalam suatu kondisi. Nah, omset jual itu di atas 1 juta. Kalau iya, maka bonusnya ditambah bonus itu 1% dari omset jual. Kalau tidak, berarti langsung di sini, langsung dihitung total gajinya. Gajinya yaitu adalah gaji pokok plus bonus. Nah, karena dia tidak atau misalnya kondisi tidak memenuhi, maka bonusnya itu dimasukkan secara default, yaitu 0. Maka yang terakhir adalah urai total gaji, berarti tampilkan total gaji. Oke, yang selanjutnya adalah algoritma percabangan dengan dua kondisi. Tadi satu kondisi ya, sekarang dua kondisi. Nah, coba dilihat contoh algoritma di samping. Ada algoritma hitung bonus 1 dan hitung bonus yang kedua. Sama, tadi kalau hitung bonus yang pertama itu yang kita contohkan dari kondisi yang pertama. Nah, kalau yang kedua ini ada kondisi. Jika tidak, maka hitung besar bonus dengan rumus bonus sama dengan 0. Nah, jadi ini ada perhitungan lagi. Nah, total gaji sama dengan gaji pokok per bonus. Jadi bonus sama dengan 0 ini istilahnya diakhirkan. Nah, yang tadi kan kalau misalnya yang awal, nah antara nomor 4 yang dihitung bonus 1 ini seperti ini. Nah, ini adalah bonus secara default 0. Nah, beda lagi kalau misalnya algoritma hitung bonus yang kedua. Nah, itu adalah bonusnya, perhitungan bonusnya itu dimasukkan ke dalam kondisi yang kedua. Nah, jadi tidak ditampilkan di atas secara default, kayak gitu. Jadi kondisi pertama, jika iya dia itu lebih dari 100 juta, maka dikalikan bonusnya 1%. Nah, kalau kondisi yang kedua adalah ketika tidak mencapai 100 juta, maka bonusnya dikalikan atau ditambahkan 0. Itu kondisi yang kedua, bisa juga seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ini, algoritma pinjam uang. Nah, ini
Ini mungkin teman-teman kalian yang mungkin juga pinjam uang, kasih aja algoritma ini ya. Algoritma pinjam uang, nah, variabelnya ada nama dan pekerjaan, di mana nama dan pekerjaan ini memiliki tipe data yaitu string sejumlah 30. Kemudian ada variabel gaji, itu dengan tipe data long in atau long integer. Nah, kemudian yang pertama, tahapan yang pertama adalah read nama dan pekerjaan, tulis nama pekerjaan, inputnya nama dan pekerjaan. Kemudian read gaji, inputkan juga gaji, gajinya berapa. Nah, baru ada if then else-nya. Ini kalau else ini ada kondisi yang kedua seperti itu. If gaji lebih dari 50 juta, nah, then maksimal angsuran adalah 40% dari gaji dan maksimal waktunya adalah 12. Else maksimal angsuran 30% dari gaji dan maksimal waktu adalah 10 istilahnya 10 apa ya, 10 tahun lah, 10 bulan lah istilahnya seperti itu. Jadi gini cara membacanya, jika gaji 50 juta atau lebih dari 50 juta itu boleh apa ya, boleh ngangsur atau misalnya boleh minjam uang dengan angsuran 40% dari gaji. Potongan itu 40% dari gaji gitu. Terus kemudian else, kenapa ada else? Ini adalah kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu apa? Yang tidak lebih dari 50 juta. Kalau yang tidak lebih dari 50 juta, potongannya adalah 30% dari gaji. Dikasih kondisi seperti itu. Dan maksimal waktunya adalah 10 bulan. Kemudian uret maksimal angsuran dan uret maksimal waktu. Nah ini. Jadi istilahnya kalau kalian itu pinjam di bank, nah gajimu berapa? Nah itu perhitungannya hampir seperti ini. Dasarnya itu dari sini seperti itu. Ya. Apakah arti if then else? Kapan bentuk if then else digunakan dan bagaimana merancang algoritma dalam bentuk if then else? Apa yang dapat kalian letakkan dengan kondisi bersyarat dengan dua kondisi? Nah, if then else itu tadi ya, if then else itu jika maka else yang lainnya. Nah, maksudnya lainnya itu selainnya apa? Jadi kondisi yang lain itu apa, dimunculkan kondisi yang lainnya. Jadi ada beberapa kondisi gitu. Kapan if then else digunakan? Ketika ada dua atau lebih kondisi seperti itu. Bagaimana merancang algoritma dalam bentuk if then else? Ya tadi, if kondisi yang pertama, then pernyataan. Else-nya itu adalah kondisi yang apa namanya, yang selanjutnya seperti itu. Itu ya. Kemudian pada kegiatan belajar sebelumnya yang dibahas percakapan dengan satu kondisi ada suatu kondisi bersyarat yang memberikan serangkaian langkah jika kondisi dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka struktur percabangannya tidak akan melakukan apapun untuk kondisi tersebut. Berbeda dengan percakapan dengan satu kondisi, persamaan dua kondisi memberikan operasi-operasi khusus pada kondisi yang tidak terpenuhi. Jadi ada dua kondisi, kedua-duanya itu memberikan operasi khusus, meskipun operasi khususnya itu ya hanya bisa digunakan secara sederhana. Misalnya bonus tadi ya. Nah, tadi kan bonus kan, misalnya kalau dibuat kondisi yang pertama, bonus defaultnya itu adalah 0. Jika dia punya omset 100 juta, maka bonusnya itu 1%. Ya, yang tidak sampai 100 juta ini, yo bonusnya tidak sampai, bonusnya masuk ke defaultnya tadi. Tapi defaultnya ini itu bisa dimasukkan ke dalam kondisi yang kedua. Jadi dua kondisi. Jika omsetnya 100 juta ke atas, maka bonusnya 1%. Jika tidak sampai 100 juta, maka bonusnya 0. Itu dua kondisi. Seperti itu. Atau pada kasus yang kedua, misalnya, jika gaji 50 juta ke atas, ini lebih dari 50 juta, maka angsurannya seperti ini. Selain itu kalau misalnya di bawah, itu loh maksudnya. Maka angsuran seperti ini. Jadi, ketika suatu kondisi, itu ada operasi seperti ini. Dan ada kondisi yang lain, itu ada juga operasinya. Seperti itu. Jadi perbedaannya dengan kondisi satu dengan dua kondisi adalah yang satu itu tidak ada operasinya. Jadi ketika kondisi satu itu diberikan operasi, kalau tidak dipenuhi, ya wes berarti secara default. Nah, kalau dua kondisi, satu kondisi diberikan operasi, kalau tidak satu ke kondisi yang kedua tetap dikasih operasi. Kata kuncinya, nah ini, misalnya jika kondisi tertentu maka, jika tidak maka, if
Nah, kondisi then else, jika tidak maka apa, seperti itu. Itu ya, itu dua kondisi. Oke. Nih kasus satunya tadi. Nah, nih kalau misalnya jika tidak omsetnya tidak lebih dari 100 juta, maka langsung di sini dihitung. Nah, kalau dua kondisi ini bisa saja. Jadi bonusnya itu tinggal diturunkan saja. Jadi kondisi yang kedua. Ini gitu. Itu ya. Oke. Paham, saya yakin paham. Tinggal dimasukkan aja. Kalau misalnya kondisi pertama itu tidak diberikan notasi, kalau dua kondisi itu masing-masing diberikan kondisi. Oke, ini yang gaji tadi. Jika gajinya lebih dari 5 juta, tadi 5 juta apa 50 juta ya? 50 juta kayaknya. Maksimal angsuran adalah 40% dari gaji. Jadi kalau misalnya mau minjem itu angsurannya itu 40% dari gaji. Oke, next. Yang terakhir adalah algoritma percabangan dengan lebih dari dua kondisi. Jadi ini kalau misalnya permasalahan sebelumnya itu omset 100 juta lebih maka bonusnya 1,5%. Nah, kalau omset 50 sampai 100 juta maka bonusnya 1%. Jika kurang dari 50 juta maka ia tidak mendapatkan. Nah, ini tinggal menambahkan kondisi saja. Kayak gitu. Jadi if then bla bla else kayak gitu. Itu juga bisa. Kemudian ada ini persewaan mobil mempunyai 4 jenis mobil. Kalau Avanza 300.000, kemudian Xenia 300.000, kalau Innova 550, Alphard 550, misalnya seperti itu. Itu ada beberapa kondisi. Perbedaan percabangannya ya seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan aja. Gitu ya. Jika kondisi maka pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, else-nya. Nah ini. Jika kondisi 1, misalnya jika omsetnya itu lebih dari 100 juta, maka pernyataan satunya itu adalah bonus 1,5% dari omset. Else if jika tidak maka kondisi yang kedua. Else if kondisi yang kedua apa? Kondisi yang kedua adalah jika omsetnya 50 sampai 100. Nah, ditulis di sini 50 sampai 100. Then pernyataan kedua langsung sini. Kalau misalnya pernyataan kedua itu tadi 50 sampai 100 juta itu bonusnya 1%. Jadi bonus 1% itu ditaruh di sini. Else itu adalah jika tidak semuanya dari kondisi yang satu dan kedua itu tidak dipenuhi. Kalau tidak ada satu dan tidak ada yang kedua, tidak masuk ke kondisi satu dan tidak masuk ke kondisi yang kedua, maka di kondisi yang terakhir else tidak usah pakai kondisi lagi karena sudah di luar dari itu, otomatis sudah perhitungannya. Else maksudnya ini adalah jika di bawah dari 50 juta. Kan tadi kan ada tantangannya. Yang pertama tadi 100 juta ke atas, otomatis ke atas, dihitung yang ke atas, entah itu sampai berapa enggak terhitung. Kemudian ada kondisi yang kedua adalah 50 sampai 100. Nah, dua kondisi ini sudah di cover. Nah, yang belum di cover kan di bawahnya. Berarti else itu adalah di bawah dari 50. Jadi ketika kita inputkan nanti omsetnya adalah 40 juta, otomatis kan dia masuk ke else-nya yang tiga ini. Nah, pernyataannya apa? Bonus sama dengan 0. Jadi ketika di bawah 50 itu bonusnya sama dengan 0. Seperti itu, atau 0 ditambah gaji pokoknya, jadi tidak dapat bonus seperti itu ya. Oke, saya kira sudah paham semuanya. Nah, ini adalah bentuk flowchart-nya. Ini ada kondisi 1, kondisi 2, dan pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Oke, ini omset 100 juta itu omset jual di atas lebih ini, lebih dari ini ada tanda lebih dari 100 juta maka omsetnya 1,5%. Kalau antara 50 juta dan 1 juta sampai 1 juta, seperti itu. Itu adalah omsetnya, bonusnya 1%. Selain itu bonusnya adalah 0%. Oke, ini yang tadi jenis Avanza makanya apa, jenis Xenia makanya apa, Innova apa. Nanti selain tiga ini, tadi harganya yaitu. Oke, saya kira paham ya. Oke, mudah loh. Oke, untuk pada akhir pertemuan ini akan saya berikan tugas. Nah, ini
Ini nanti saya akan upload di Pipa Sumpu. Ya, silahkan dikerjakan. Ini sempurnakanlah masing-masing flowchart pada kedua kasus di atas. Maksudnya kasus di atas kasus yang tadi ya. Jadi kasus yang ini tadi, dua kasus ini. Nah, coba kamu sempurnakan flowchartnya seperti apa. Kasus yang pertama itu adalah kasus yang gaji tadi. Nah ini disempurnakan kayak gimana. Kasus yang kedua adalah ini. Maaf. Kasus yang kedua adalah ini. Nah, ada gaji pokok dan sama omsetnya tadi. Coba ini disempurnakan seperti apa. Nah, gitu ya. Oke, kemudian rancang sebuah algoritma untuk permasalahan berikut. A, B, C, D, E kriteria sebagai berikut ini. A sangat baik, skornya seperti ini. Sajikan algoritma mencari akar pada kegiatan belajar 2. Ini enggak usah, nomor 3 enggak usah. Carilah permasalahan di sekitarmu yang dapat diselesaikan dengan algoritma percakapan. Enggak usah. Jadi yang dikerjakan hanya nomor 1 dan nomor 2 saja ya. Oke, nanti yang saya upload di tugas nomor 1 dan nomor 2 saja. Oke, itu. Oke, jadi yang dikerjakan untuk tugas pada pertemuan ini nomor 1 dan nomor 2 saja. Oke, baik, itu saja ya yang saya sampaikan pada bab ini. Kalau ada yang tanya silahkan japri ke saya atau mungkin via WA saja enggak apa-apa, atau mungkin komen di video ini juga enggak apa-apa. Ini oh ya, jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah gitu ya. Bisa membantu seperti itu. Saling subscribe nanti tidak apa-apa kalau kalian punya channel nanti tampilkan di komen, nanti akan saya subscribe gitu ya. Oke, jangan lupa kita saling membantu. Gitu. Oke, saya kira saya cukupkan pada pembahasan kali ini, pada materi kali ini. Semoga kalian paham dan semoga lancar kuliahnya, semoga lulus tepat waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.